Wasabizerian, sorry banget untuk video kali ini agak sedikit berisik ya, karena di rumah gua sedang diguyur hujan dan di video kali ini gua akan membahas sebuah film Indonesia yang di sosial media tuh nggak terkenal, tetapi terkenal pada saat diupload dan tayang di YouTube-nya Netflix internasional atau YouTube Netflix global lah, yaitu soal film The Elixir atau Abadi Nan Jaya karya Om Kimo Stambul. Film Abadi Nan Jaya itu bukan merupakan sebuah pionir atau pembuka bagi genre horor zombie di Indonesia. Dan menurut gue ya, pionir dari genre tersebut adalah film Kampung Zombie 2015. Yang dimana film Kampung Zombie itu merupakan proyek eksperimental, proyek masuk penjajakan genre baru. Ini film Kampung Zombie jelek apa enggak, bagus atau enggak, penonton puas apa enggak, keren atau ya biasa aja. Tetapi pada saat gue nonton film Kampung Zombie, reaksi gue tuh agak campur aduk. Di sisi lain gue bilang jelek enggak, dibilang bagus juga enggak, dibilang netral juga enggak. Gimana cara gue memposisikan diri gue? Nah, tetapi di sini gue melihat bahwa Kampung Zombie ini merupakan sebuah penciptaan pola yang dimana nantinya bakal dipakai di film-film horor zombie yang akan datang. Kayak nanti muncul film-film Reunizi, Zeta, terus ada filmnya Kasara Fajira tuh yang Falcon Production tuh Hitam ya, terus sama seri original dari video yang berjudul Zona Merah. Nah, tiba-tiba di YouTube-nya Netflix Indonesia sama Netflix internasional muncul film apaan tuh, trailer namanya The Elixir, tapi kok ada mukanya Mikha Tambayong. Oh, ternyata film Abadi Nan Jaya. Bagus trailernya, tetapi gua nggak mau overprice. Tapi pada saat hari Jumat, setelah gue selesai sholat Jumat, gue buka Netflix nonton, wah, gue melihat bahwa Om Kimo Stambul tuh ternyata niat ya. Om Kimo Stambul tuh punya visi yang kayaknya visinya dia, ide ceritanya dia itu ditahan selama bertahun-tahun dan di blow up, di spill di Netflix. Dan kenapa Om Kimo Stambul memilih Netflix? Karena Netflix itu bisa dibilang kayak membebaskan para sinias untuk berkarya sesuai dengan visinya dia, imajinasinya mereka. Dan gue ngerti banget sih kenapa Om Kimo Stambul tuh nggak mau pakai PH produksi di Indonesia ataupun PH produksi luar negeri, karena mereka paham bahwa production yang udah terkenal entah itu di luar negeri maupun dalam negeri itu tuh kayak nggak bisa membebaskan visi atau ide asli dari sutradara. Itu yang dikhawatirkan oleh Om Kimo Stambul. Maka dari itu Om Kimo Stambul memilih Netflix sebagai sarana untuk bukan meluangkan sih lebih tepatnya ya, memecahkan visinya dia, memecahkan imajinasinya dia di film Abadi Nan Jaya. Yang bisa kita lihat film Abadi Nan Jaya, wah. Di sini gue nggak mau jadi orang yang terlalu overprice atau terlalu memuji. Gue hanya cukup menyukai aja. Tetapi di film ini gue harus ngomong, gue demen, gue suka sama film ini karena film ini bisa menjadi angin segar bagi film horor Indonesia, gitu loh. Dan Om Kimo Stambul dengan Abadi Nan Jaya seolah tuh kayak visinya dia, effortnya dia itu udah melampaui batas. Om Kimo Stambul dengan his world-nya, his universe-nya menciptakan bahwa Abadi Nan Jaya itu merupakan sebuah universe atau sebuah dunia yang dikit lagi udah mau mati gara-gara sebuah jamu doang, jamu abadi. Ini jamu baru yang bisa bikin bapak awet muda. Set, gak ada ubahan, anjay, jadi ganteng, endingnya kelar. Ternyata jamu itu berasal dari tumbuhan kantong semar. Ya, makanya kalau lihat di sini tuh kayak ada ini spoiler alert ya, ada lobang-lobang di sini. Kalau yang tierpophobia tuh mungkin agak sedikit geli, agak sedikit tetapi di sini gue kayak, wah, ini realistis juga ya. Ini real banget loh. Meskipun itu kelihatan CGI, tetapi ya Om Kimo Stambul tuh menggambarkan kayak ini real, gitu loh. Selain CGI yang menurut gua cukup keren, ya cukup kontras. Yang paling gua suka di sini adalah bagaimana Om Kimo Stambul menggunakan practical effect. Kalau lu sadar, kalau lu enggak, pada saat mobil yang dipakai sama Mikha Tambayong kebalik ngejumplang ke sawah, jubrak beneran tuh, gila. Itu niat, itu stunt paling niat,
practical effect paling niat itu Buh, yang paling gue suka tuh stunnya loh. Kemudian yang pas di ending nih, spoiler alert ya, rumahnya meledak juga. Wah, gue kira tuh ya meskipun ada beberapa api yang CGI itu, tapi di sini gue melihat bahwa wih beneran loh. Pas gue lihat behind the scene-nya beneran meledak cuy. Wah, waduh. Nah ini yang mau gue tekankan sekali lagi. Practical effect bisa menjadi sebuah elemen yang bisa mengukur seberapa upayanya sang sutradara, seberapa upayanya sang filmmaker ini, para sinias ini gitu loh. Om Kimo Stambul menjelaskan cerita Abadi Nanjaya itu bukan hanya sekedar film zombie yang wah, yang cuman gara-gara jamu terus nyerang orang, enggak, tapi di sini adalah zombie yang ceritanya itu penuh dengan drama-drama dan intrik-intrik keluarga. Kita bisa lihat keluarganya Sadimin dikit lagi mau hancur ya kan, keluarga yang bisa dibilang bukan mau hancur sih, disfungsional lah. Bayangin lu punya sahabat, tiba-tiba sahabat lu nikah sama bapak lu, ngambek gak lu? Ya ngambek lah. Dan di situ tuh Om Kimo Stambul tuh memanfaatkan chance-nya itu supaya feels-nya, pendalaman karakternya itu dapat. Chemistry karakter antara Kenneth dan juga Karina yang diperankan oleh Mikha Tambayong dan juga Eva Celia itu dijelaskan dalam porsi yang sangat sedikit bahwa mereka itu pernah memiliki hubungan yang begitu erat, hubungan persahabatan yang begitu erat. Namun semenjak si Karina, sahabatnya si Kenneth itu menikah sama bapaknya Kenneth, udah di situ persahabatan mereka sudah mulai goyah, sudah mulai terlihat keretakannya. Yang kemudian wabah zombie dimulai dengan terinfeksinya Sadimin jadi zombie, kemudian infeksinya menyebar ke seluruh warga desa Wonerejo, yang kemudian desa Wonerejo kayak udah mengalami apokalips, ya mau nggak mau mereka harus menyelamatkan diri mereka sendiri, yang kemudian niatan mereka diubah lagi menjadi menyelamatkan keluarga mereka sendiri. Ya meskipun Kenneth ada ngerasa getol banget bencinya sama si Karina karena dia bapak gua lu nikahin, ya gimana, nggak ngambek bro, ngambek lah gitu kan. Tetapi di situ si Kenneth berpikir bahwa Karina tuh bukan lagi sahabat gua, tapi Karina tuh sudah menjadi bagian dari keluarga gua yang harus gua selamatin. Hatinya si Kenneth sudah mulai luluh lah, sudah mulai sudah mulai memperbaiki lah hubungannya si Kenneth sama si Karina gitu. Dan elemen utama dari konflik inilah yang ditekanin sama Om Kimo Stambul di film ini gitu loh. Dan pola-pola seperti ini tuh udah dipakai sama film-film Om Kimo sebelumnya ya, kayak terutama film Ratu Ilmu Hitam tuh, yang bahkan semua karakter tuh mempunyai backstory yang cukup gelap, bahkan diceritain lumayan panjang tuh, kalian nonton deh. Kemudian ada karakter Rudy yang diperankan sama Dimas Anggara yang ambisi banget untuk pertahanin perusahaannya bapaknya Kenneth yang bernama Sadimin yang diperankan oleh Doni Damara. Pokoknya nih si Rudy tuh kayak digambarin orang yang ambisi banget akan hal harta dan uang gitu. Kemudian ada Bambang yang diperanin sama Martina Leo yang di awal tuh memang ini karakter beban banget, tetapi ya ini kerennya deh, di awal film ini karakter beban, tetapi di ending dia menjadi hero. Percaya sama gue, nonton film ini sampai habis dan gue ngerasa kayak wah gila, ini karakter mantep. Di awal tuh memang sengaja dibuat nyusahin dulu, dibuat tolol dulu, dibuat on dulu, tetapi di ending dia tiba-tiba kayak langsung pintar, langsung bijak, langsung kayak pokoknya nonton deh. Kemudian ada side karakter yang bernama Rahman dan juga Ningsi. Si Rahman seorang polisi dan juga si Ningsi menjadi calon istri dari seorang polisi yang dikit lagi mau nikah, tapi aduh sedih banget man. Pokoknya nonton. Serius, gue gak mau spoiler di sini. Tetapi jujur ya, dari semua karakter yang ada di film ini dia nggak ada yang ngena sama sekali. Dari main karakter sampai side karakter menurut gue nggak ada yang ngena feelsnya gitu loh. Meskipun hadirnya sesuatu yang dramatis dan intrik konflik keluarga di keseluruhan film, tapi rasanya tuh kayak campur aduk antara terharu tetapi ngeganjel gitu loh, dan mempertanyakan di mana puncak emosionalannya gitu loh. Dan ya meskipun ada sih feel emosionalnya, tapi pendekatan emosional atau emotional approach-nya itu tuh kayak dirasa kurang ngehook lah gitu loh. Kalau gue sekalian ya sekitar 5% lah dapatnya. Kalau mau bikin sesuatu yang lebih menggelegar, yang lebih epic, yang pertama ditekanin itu adalah fokus dulu pendalaman karakternya, fokusin dulu emosional karakternya gimana.
Kemudian ada elemen survival yang unik dan mekanikal banget, yang dimana menjelaskan bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri dari zombie yang udah ngepungin surrounding banget gitu loh. Yaitu memancing para zombie dengan suara yang memiliki desibel yang tinggi, dengan memiliki suara yang keras kayak pistol, senjata api, bradet, terus ada kembang api. Nah, kembang api di awal tuh kayak gue mikir sebuah alat yang cuma jadi cameo doang di film, tetapi di pertengahan sampai awal scene, ternyata useful juga ya, ternyata helpful juga ya. Dan gue mikir kayak oke, cuman cameo doang. Dan kembang api inilah yang bakal menjadi kunci keseruan di film ini. Nonton. Suara azan sih menurut gue salah satu hal yang paling tragis ya. Meski sepertinya zombie terpancing dengan suara azan bukan karena sholat. Lalu mah zombie aja denger azan langsung ke masjid. Ya meskipun endingnya tragis sih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Zombie di sini tuh bukan hanya sekedar acting gerakin badan seluruhnya ataupun layaknya kayak orang sengklek, tetapi kayak diterapkan layaknya orang yang terkena infeksi zombie beneran gitu loh. Dan kalau lo sadar dari semua dialog karakter di film ini tidak ada yang menyebut kata zombie. Kalau lo perhatiin ya dari dialog, gue sempat nonton ulang 2 kali film Abadi dan Jaya, dan gue denger gila ya loh, gak ada kata zombie di film ini, entah kenapa. Dan itu tuh menjadi sebuah plot hole yang menjadi pertanyaan terhadap dunia cerita, semua hal yang ada di universe-nya Abadi dan Jaya gitu loh. Latar belakang yang dipakai pun sudah digital, akses terhadap internet tuh kayak udah meluas, informasi juga gampang diakses melalui internet. Tetapi kayak masa iya sih nggak ada yang tahu zombie itu apa? Masa ya mereka nggak pernah nonton film zombie? Masa ya nggak tahu? Masa apalagi si Bambang tuh kan orangnya gamer ya, masa ya dia nggak pernah mainin game-game zombie sih? Atau mungkin aja di dunia, di universe-nya Abadi dan Jaya seluruh manusia itu nggak ada yang namanya ide-ide pop culture. Kata zombie itu merupakan kata yang sangat asing di telinga manusia di dalam universe-nya Abadi dan Jaya gitu. Om Kim Stambul tuh pengen banget film zombie ini mempertahankan usul kelokalan Indonesia banget, kayak dengan latarnya di Jawa Tengah, persawahan di desa-desa, terus kemudian kepolisian Sleman. Nah itu kan menegaskan bahwa Desa Wanerojo ini latarnya di kota Yogyakarta. Sebenarnya gue gak mau berharap banyak ya terhadap filmnya soal konflik ataupun hadirnya sosok penjahat besar ataupun villain atau aksi epik perang antara tentara versus zombie kayak di film Resident Evil Retribution atau Afterlife atau Final Chapter yang udah apocalypse banget. Gue tuh sebenarnya gak mau berharap ke situ. Tetapi saran gue, Abadi dan Jaya bikin cukup ini aja, jangan dibikin sequel. Kalau menurut gue ya, Abadi dan Jaya itu seharusnya jangan dibikin sequel, cukup stand alone ini aja gitu loh, kayak sebuah trademark aja lah bagi Om Kim Stambul untuk memperkenalkan this is a Indonesian zombie movie. Gue yakin banget Om Kim Stambul masih banyak ide cerita yang masih tersimpan untuk film-film yang akan datang. Tetapi gue yakin, sekali lagi gue yakin banget, Abadi dan Jaya gak ada film yang keduanya. Sequel untuk film Abadi dan Jaya yang kedua, yang ketiga, ataupun menjadi trilogi itu gak bakal ada. Makanya pas trailernya Abadi dan Jaya ditayangin di YouTube-nya Netflix yang berjudul Elixir, itu dapat hampir 1 juta view loh. Dan komentar tuh banyak yang positif. Dan mereka melihat bahwa kayak mereka tuh ngelihat tren tubusan udah puas. Dan dia pengen ngelihat zombie khas Asia. Dengan hadirnya Abadi dan Jaya atau di Elixir ini bisa membawa penonton luar atau penonton mancanegara itu terpaku melihat bahwa Indonesia tuh bisa bikin film yang seserius ini, bisa bikin film yang dari segi teknis, penyutradaraan, karakter itu bisa bisa memiliki level yang lebih tinggi lah. So untuk keseluruhan film gua kasih nilai 8,2 ya dari 10 ya. Dan harapan gua untuk Om Kim Stambul ya, untuk Ivana 2 yang kemarin baru aja diumumin sama MD Picture sama Om Damo Manoj Punjabi, bisa lebih mantap lagi dari segi cerita. Ivana 1 merinding, serius merinding, hantu kepala buntung gak ada mukanya aja tuh, wow, ngacewer gue, merinding bulu jaket gue ya kan. Tetapi gue harapkan di Ivana 2 bisa ngasih horror yang lebih ngehook, lebih up lagi, lebih merinding lagi terrorizingnya. So itu dia review gue soal film Abadi dan Jaya atau di Elixir. Jangan lupa nonton full filmnya,
Untung di video ini gue nggak spoiler, tetapi kalau kalian penasaran banget filmnya, nonton di Netflix. Serius, jangan nonton bajakan, nonton di Netflix. Gitu. Sekian review kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Afi Bizarian, and see you in the next video.